Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momochi Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penalaran verbal pada tes bakat skolastik beasiswa LPDP, yaitu tentang 10 soal penalaran logis. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang akan menghadapi tes bakat skolastik sebagai latihan sebelum menghadapi real test, khususnya bagi soal-soal penalaran logis. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas soalnya. Soal nomor 1, di sini premis 1 dikatakan beberapa anggur berwarna hijau. Kemudian semua anggur rasanya manis. Maka ini kesimpulannya nanti bisa beberapa anggur berwarna hijau rasanya manis. Kemudian beberapa anggurnya lagi itu tidak berwarna hijau tapi rasanya manis. Nah, untuk soal beberapa dan semua itu teman-teman nanti di opsinya mencari kata beberapa atau kata sebagian. Beberapa dan sebagian itu adalah kata yang memiliki arti yang sama. Nah, sekarang kita coba cek di opsi A, semua anggur berwarna hijau rasanya manis. Ini salah ya, karena di premis 1 tadi dikatakan yang berwarna hijau itu hanya beberapa. Berarti ada beberapa yang tidak berwarna hijau. Jadi bukan semua. Kemudian opsi B, beberapa anggur rasanya tidak manis. Ini juga salah ya, karena di premis 2-nya dikatakan semua anggur itu rasanya manis. Kemudian opsi C, semua anggur rasanya tidak manis. Ini juga salah ya, karena menentang premis 2. Kemudian opsi D, sebagian anggur berwarna hijau rasanya tidak manis. Ini salah ya, karena semua anggur itu rasanya manis. Kemudian opsi E, sebagian anggur tidak berwarna hijau rasanya manis. Ini jawaban yang benar. Maka nomor 1, itu jawabannya adalah E, sebagian anggur tidak berwarna hijau rasanya manis. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini dikatakan Ernie merasa haus maka dia minum. Kemudian jika dia minum maka jus jeruk pilihannya. Ini bisa teman-teman jawab secara langsung, tapi juga untuk memudahkan teman-teman semuanya bisa menggunakan rumus silogisme. Rumusnya seperti ini. Jika dikatakan di premis 1, jika P maka Q, kemudian di premis 2 adalah Q maka R. Ini nanti jawabannya adalah P maka R, atau penerapannya seperti ini. Ernie merasa haus, ini adalah P. Kemudian maka dia minum, ini adalah Q. Premis 2, jika dia minum, ini adalah Q. Maka jus jeruk pilihannya, ini adalah R. Maka nanti kesimpulannya atau jawabannya adalah P maka R, atau Ernie merasa haus, maka jus jeruk pilihannya. Sekarang kita coba cek di opsi A. Dia merasa haus, maka jus jeruk pilihannya. Ini jelas jawaban yang benar ya. Opsi B, Ernie merasa haus, maka bukan jus jeruk pilihannya. Ini salah ya. Karena kalau Ernie merasa haus, maka yang dia pilih adalah jus jeruk. Opsi C, jika Ernie minum, maka jus jeruk pilihannya. Ini salah ya, karena tidak melibatkan ke semua premis, maka dia tidak bisa dianggap kesimpulan. Kemudian opsi D, dia tidak haus, maka jus jeruk pilihannya. Ini juga salah ya. Kemudian opsi E, jika dia merasa tidak haus, maka dia tidak minum. Ini juga salah. Berarti nomor 2, jawaban yang paling tepat itu adalah A. Dia merasa haus, maka jus jeruk pilihannya. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini dikatakan, sebagian anak laki-laki suka mobil-mobilan. Kemudian sebagian anak laki-laki suka coklat. Berarti ini jawabannya bisa sebagian anak laki-laki suka mobil dan suka coklat. Atau sebaliknya, ada yang tidak suka coklat dan juga ada yang tidak suka mobil-mobilan. Nah, coba kita cek di opsi A, sebagian anak laki-laki tidak suka coklat. Ini salah ya, karena tidak melibatkan ke semua premis, maka dia tidak bisa dianggap kesimpulan. Kemudian opsi B, semua anak laki-laki suka coklat. Ini juga salah ya. Kemudian opsi C,
beberapa anak laki-laki suka coklat dan mobil-mobilan. Ini jawaban yang benar. Opsi D, beberapa anak laki-laki tidak suka mobil-mobilan. Ini juga salah ya, karena tidak melibatkan ke semua premis. Kemudian opsi E, semua anak laki-laki suka mobil-mobilan. Ini juga salah. Maka jawaban yang paling tepat di sini itu adalah C. Beberapa anak laki-laki suka coklat dan mobil-mobilan. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini soalnya mengatakan, jika Reni juara, maka dia dapat hadiah. Kemudian, jika dapat hadiah, maka dia senang. Kemudian, Reni dapat hadiah kemarin. Ini juga sama seperti soal yang tadi, teman-teman bisa menjawab secara langsung, juga bisa menjawab menggunakan rumus silogisme. Rumusnya sama seperti tadi, jika premis 1 dikatakan jika P maka Q, premis 2 Q maka R. Nah, itu nanti jawabannya adalah P maka R. Penerapannya seperti ini. Jika Reni juara, ini kita kasih simbol P, maka dia dapat hadiah, ini adalah Q. Kemudian jika dapat hadiah, ini adalah Q, maka dia senang, ini adalah R. Nah, ini berarti jawabannya nanti jika Reni juara, maka dia senang. Terus di sini ada keterangan tambahan mengatakan Reni dapat hadiah kemarin. Berarti karena Reni dapat hadiah kemarin, berarti Reni juara kemarin dan dia senang kemarin. Sekarang kita coba cek opsi A, Reni tidak juara kemarin. Ini jelas salah ya, karena kalau Reni dapat hadiah berarti dia juara kemarin. Kemudian opsi B, kemarin Reni tidak dapat hadiah. Ini salah ya. Kemudian opsi C, Reni senang dapat juara besok. Ini juga salah karena tidak ada yang menerangkan tentang hari besok. Opsi D, kemarin Reni tidak senang. Ini jelas salah ya, karena kemarin itu Reni dapat hadiah. Dan jika dia dapat hadiah, maka dia senang. Opsi E, kemarin Reni senang. Ini jawaban yang benar ya. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E. Kemarin itu Reni senang karena dapat hadiah. Kenapa dia dapat hadiah? Karena dia juara. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5 di sini soalnya mengatakan semua tiang adalah tinggi, sebagian besi adalah tiang. Berarti ini bisa kesimpulannya adalah sebagian besi itu tinggi. Kita sekarang coba cek di opsi A, semua besi adalah tinggi. Ini jelas salah ya, karena hanya dikatakan sebagian. Kemudian opsi B, beberapa besi adalah tinggi. Ini jawaban yang benar ya, karena beberapa dan sebagian itu memiliki arti yang sama. Kemudian opsi C, sebagian besi adalah pendek. Ini salah ya, karena di soal tidak ada yang menerangkan tentang pendek. Kemudian opsi D, semua besi adalah tiang. Ini salah ya, karena tidak semua besi itu adalah tiang. Jadi bertentangan dengan premis 2. Kemudian opsi E, beberapa tiang tidak pendek. Ini juga salah ya, karena tidak ada yang menerangkan tentang pendek. Berarti nomor 5, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Beberapa besi adalah tinggi. Kita lanjut soal nomor 6. Nomor 6 di sini soalnya mengatakan jika Dania rajin menabung, maka dia akan kaya. Kemudian, jika kaya, maka dia ke luar negeri. Kemudian, Dania tidak ke luar negeri. Ini sama dengan soal sebelumnya, yaitu menggunakan rumus silogisme atau kesimpulannya nanti P maka R. Berarti nanti ini kesimpulannya bisa Dania rajin menabung, maka dia ke luar negeri. Kemudian ada keterangan tambahan Dania tidak ke luar negeri. Berarti Dania ini tidak rajin menabung. Kita coba cek di opsi A. Dania rajin menabung tapi tidak kaya. Ini jelas salah ya. Karena kalau Dania rajin menabung, maka dia akan kaya. Kemudian opsi B. Dania menjadi kaya. Ini juga salah ya. Kemudian opsi C. Dania berangkat ke luar negeri. Ini salah ya, karena dikatakan Dania tidak ke luar negeri. Opsi D. Dania tidak kaya karena tidak rajin menabung. Ini bisa jadi ya. Opsi E, Dania ke luar negeri karena rajin menabung. Ini jelas salah karena tadi dikatakan Dania tidak ke luar negeri. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Dania tidak kaya karena tidak rajin menabung. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7 di sini soalnya mengatakan setiap pelajar harus sarapan di pagi hari. Kemudian, setiap pelajar punya kamus.
Kemudian Rania adalah pelajar. Nah, teman-teman, jika ada kata setiap, berarti ini sama saja dengan semua. Atau semua pelajar harus sarapan di pagi hari, semua pelajar punya kamus. Berarti ini kesimpulannya nanti bisa setiap pelajar harus sarapan di pagi hari dan mempunyai kamus. Kemudian Rania adalah pelajar, berarti Rania adalah harus sarapan di pagi hari dan punya kamus. Kita coba cek di opsi A. Rania punya kamus dan sarapan di pagi hari. Ini jelas jawaban yang benar. Opsi B, semua pelajar tidak punya kamus. Ini jelas salah ya, karena dikatakan di premis 2 ini setiap pelajar itu punya kamus. Berarti B ini salah. Kemudian opsi C, dia tidak punya kamus dan sarapan di pagi hari. Ini jelas salah ya, karena dikatakan Rania adalah pelajar. Sedangkan pelajar itu harus sarapan di pagi hari dan punya kamus. Kemudian opsi D, sebagian pelajar tidak harus sarapan di pagi hari. Ini juga salah ya, karena dikatakan setiap atau semua. Kemudian opsi E, Rania adalah bukan pelajar. Ini jelas salah ya, karena tadi dikatakan Rania adalah pelajar di sini keterangannya. Berarti jawaban yang paling tepat di sini itu adalah A. Rania punya kamus dan sarapan di pagi hari. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 8 di sini soalnya dikatakan, jika Diana lolos wawancara beasiswa, maka dia akan diterima di universitas ternama. Kemudian, jika Diana kuliah di universitas ternama, maka dia akan menjadi asisten dosen. Kemudian, Diana bukan asisten dosen. Ini juga teman-teman bisa gunakan rumus yang tadi ya, yaitu silogisme, atau jawabannya nanti adalah P maka R. Namun perhatikan juga ada keterangan tambahan lagi di sini. Karena Diana bukan asisten dosen, berarti Diana ini tidak lolos wawancara beasiswa dan tidak kuliah di universitas ternama. Coba kita cek di opsi A. Diana adalah asisten dosen. Ini jelas salah ya, karena tadi di soalnya dikatakan Diana bukan asisten dosen. Kemudian opsi B, Diana tidak lolos wawancara beasiswa. Ini jawaban yang benar. Kemudian opsi C, Diana lolos wawancara beasiswa. Ini salah ya, karena di sini Diana bukan asisten dosen. Sedangkan kalau Diana lolos wawancara beasiswa, berarti dia akan menjadi asisten dosen. Berarti C ini masih salah. Kemudian opsi D, Diana bukan asisten dosen. Ini bukan kesimpulan ya. Kemudian opsi E, Diana diterima di universitas ternama. Ini juga salah. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B. Diana tidak lolos wawancara beasiswa. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9 di sini dikatakan semua laptop mahal pasti bermerek. Kemudian laptop Amina adalah mahal. Berarti karena laptop Amina adalah mahal, maka laptop Amina adalah bermerek, karena dikatakan semua laptop mahal pasti bermerek. Nah, sedangkan laptop Amina itu mahal, berarti laptopnya Amina itu bermerek. Coba kita cek di opsi A, laptop Amina tidak bermerek. Ini jelas salah ya, karena dikatakan laptop Amina adalah mahal. Nah, sedangkan laptop mahal itu pasti bermerek. Kemudian opsi B, Amina tidak punya laptop bermerek. Ini juga salah ya. Opsi C, laptop Amina bermerek. Ini jawaban yang benar. Opsi D, laptop Amina belum tentu bermerek. Ini jelas salah ya. Opsi E, Amina tidak perlu laptop mahal. Ini juga salah. Maka di sini nomor 9 jawaban yang paling tepat itu adalah C, laptop Amina bermerek. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Nomor 10 di sini dikatakan, jika semut menjumpai makanan, maka mereka memanggil temannya. Kemudian, jika memanggil temannya, maka mereka mengangkat makanan itu. Ini juga bisa teman-teman menggunakan rumus sebelumnya, yaitu rumus silogisme, yaitu nanti kesimpulannya adalah P maka R. Atau, jika semut menjumpai makanannya, ini P, maka mereka mengangkat makanan itu, ini R. Coba kita cek di opsi A, jika semut menjumpai makanan, maka mereka tidak peduli. Ini jelas salah ya. Opsi B, jika semut mengangkat makanan, maka mereka bekerja sama. Ini juga masih kurang tepat ya. Kemudian opsi C, jika semut menemukan makanan, maka mereka berpesta. Ini juga salah.
Opsi D, jika semut menjumpai makanan, maka mereka mengangkat makanan itu. Inilah jawaban yang benar. Opsi E, jika semut menjumpai makanan, maka mereka tidak memanggil temannya. Ini salah. Maka nomor 10 jawaban yang paling tepat itu adalah D. Jika semut menjumpai makanan, maka mereka mengangkat makanan itu. Oke? Jadi nomor 10 ini adalah soal terakhir ya untuk pembahasan kita pada kali ini. Jadi video pembelajaran penalaran verbal kali ini cukup sampai di sini. Silakan akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Semoga teman-teman semuanya yang ikut latihan dengan video pembelajaran penalaran logis ini bisa paham dan juga bisa mendapatkan skor TBS di atas passing grade. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momoci Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.